الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما نافعا وانفعنا بما علمتنا. Amma ba'du. Para jamaah hadirin hadirat jamaah Masjid Agung MRBJ yang dirahmati Allah, salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Pagi hari ini bersama-sama insyaallah kita akan merenungkan beberapa ayat dari surah Al-Imran, dimulai dari ayat 75. Semoga Allah memberikan kita pelajaran-pelajaran yang baik sebagai bekal hidup kita di dunia, begitu juga untuk bekal kita di hari akhir nanti. Mari bersama-sama kita awali dengan membaca Ummul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa min ahlil kitab man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaik. Wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'ima. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله
ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diterangkan Allah dalam kitabnya, Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dengan kitab suci ini untuk menuju kehidupan yang lebih lurus, yang terindah. Kitab suci ini bukan datang dari sesama kita yang ilmunya tumbuh berkembang, tapi datang dari Allah Subhanahu wa taala yang ilmunya meliputi segala sesuatu yang di langit dan di bumi. Ilmunya meliputi yang lalu, yang kini, dan yang akan datang. Tidak terdapat kebengkokan di dalamnya, tidak terdapat hawa nafsu, tidak terdapat kepentingan yang kembali pada Allah, tapi manfaatnya kembali kepada kita semua. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sungguhnya Al-Quran ini membimbing, menunjukkan kita jalan yang lebih lurus. Tidak ragu lagi, karena dia datang dari sisi Allah yang maha tahu, lagi maha bijaksana. Oleh karena itu hendaknya dalam mengikuti kitab Allah dan petunjuknya, jangan kita mengambil sebahagian, meninggalkan sebahagian. Kita menilai apa yang datang dari Allah sama dengan kita menilai karya-karya dan pemikiran manusia. Yang datang dari Allah kebenaran yang pasti, sedangkan yang datang dari manusia bersifat dugaan. Dan terus akan terjadi perkembangan pertumbuhan bagi ilmu manusia. Mereka merevisi, memperbaiki apa-apa yang mereka temukan. Tapi yang datang dari Allah, Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran yang sejati yang datang dari Allah, maka jangan sekali-kali engkau termasuk dari orang yang ragu. Nah, pada kajian kita pagi hari ini, Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita dua karakter dari para ahli kitab. Dan karakter ini akan terus ada, baik pada ahli kitab sebelum kita, maupun kita umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga saat ini termasuk dari ahli kitab. Penyakit-penyakit yang ada pada ahli kitab sebelum kita, ternyata telah tertular kepada kita semua. Nah, mari bersama-sama kita dengarkan keterangan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dua karakter yang ada pada ahli kitab sebelum kita dan pada saat ini ada di tengah-tengah kita. Wa min ahlil kitab man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaik. Wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'ima. Dzalika bi'annahum qalu laisa 'alaina fil ummiyina sabil wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Dari sebahagian ahli kitab, ada segolongan dari mereka, kalau kamu berikan kepadanya kepercayaan, sejumlah harta yang besar, dia akan kembalikan kepada kamu. Tidak akan mengurangi sedikit pun. Kita jumpai di tengah-tengah ahli kitab pada saat ini, ya, baik yang beragama Nasrani, termasuk juga yang beragama Yahudi, banyak orang-orang yang menunjukkan kejujuran amanat yang amat tinggi.
Kita saksikan bagaimana kehidupan masyarakat di Selandia Baru, ya. Di negara-negara barat banyak kita jumpai orang-orang yang betul-betul hidup dalam kejujuran dan kebersihan. Kita tidak dapat sama sekali mengeneralisir bahwa semua orang-orang yang tidak seiman dengan kita, orang-orang yang hidupnya jauh dari kebenaran dan kejujuran. Dan inilah yang menghiasi mereka menjadi indah, menarik dan menawan. Ada rombongan dari berbagai macam agama termasuk dari Buddha Secce atau Buddha suci. Dia tidak mau dikatakan sebagai agama dan dia tidak punya rumah ibadah. Dan dia juga seperti yang Dahlan Iskan katakan, ya, tidak memiliki sembahyang di tengah-tengah mereka. Tapi mereka ingin berbuat kebaikan. Ini yang membuat Saudara Dahlan Iskan terkagum-kagum terhadap mereka. Dan dia termasuk salah satu aktivis mereka yang selalu mengajak untuk berbuat kebaikan. Lalu mereka mengatakan tidak perlu ada sembahyang, tidak perlu ada rumah ibadah, tidak perlu ada agama, karena ini yang menyebabkan konflik internal di antara sesama umat manusia. Nah, saya perlu garis bawahi pernyataan ini salah. Walaupun tidak ada agama, tidak ada sembahyang, tetap konflik akan berlangsung di tengah-tengah umat manusia. Sebagai contoh, anak Adam bersaudara. Masih belum ada agama-agama dan aliran yang bermacam-macam. Hanya disebabkan persaingan, yang satu tega membunuh saudaranya. Dan malaikat telah mengajukan kritikan halus kepada Allah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yusfikud dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Mereka mengatakan, apakah kalian akan menempatkan di muka bumi makhluk yang berstatus sebagai khalifah yang kamu berikan kehendak, kepilihan, dan kebebasan yang berpotensi untuk merusak dan menumpahkan darah? Sedangkan malaikat kan tidak diberikan apa yang diberikan kepada manusia, adanya kehendak, pilihan, dan nafsu. Mereka hidup dalam kesucian dan kebersihan. Sedangkan kami selalu bertasbih dan memuji engkau. Kenapa bukan kami saja yang kamu tempatkan di bumi? Allah mengatakan, Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Betul. Kebebasan yang diberikan kepada mereka akan mendorong sebahagian orang untuk merusak bahkan menumpahkan darah. Tapi ada lagi sebahagian manusia yang rela mengorbankan diri mereka untuk tegaknya keadilan dan kedamaian manusia. Tidak semua orang seperti itu. Justru harganya kebebasan ini yang Allah berikan kepada manusia akan menentukan siapa yang mulia dan siapa yang hina. Sedangkan malaikat bukan makhluk yang mengalami ujian. Mereka menjalankan perintah Allah dan tak mungkin membangkang karena tidak ada sama sekali dorongan di hati mereka untuk bermaksiat pada Allah. Jadi yang menyebabkan konflik di antara manusia bukan agama, bukan juga sholat, bukan rumah ibadat, tapi jiwa-jiwa yang dikuasai nafsu angkara murka. Tapi jiwa yang berserah diri kepada Allah dengan iman akan mendorong mereka untuk mengerjakan amal soleh. Dan seorang muslim yang beriman tidak dikatakan beriman, melainkan apabila kepercayaan keyakinannya mendorong dia bekerja sesuai dengan keyakinannya dan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Adapun pengetahuannya bahkan seandainya dia menghafal Al-Quran, puasa di waktu siang, bangun di waktu malam, jidat mereka hitam, tapi mereka jauh dari perbuatan baik, orang seperti mereka tidak memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah bersumpah, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri. Demi masa. Allah bersumpah dengan waktu asar karena inilah waktu dari umat Nabi kita. Umat yang terakhir yang mendekati waktu senja. Usia mereka pendek. Tidak seperti usia dari kaum Nuh yang panjang. Nabi Nuh hidup di tengah-tengah kaumnya 950 tahun. Sedangkan umat Nabi kita, ujiannya singkat. Dari waktu asar hingga terbenam matahari, berakhirlah kehidupan mereka. Dan kata asara ya'siru asran artinya memerah. Allah pilih kata waktu di sini
menggunakan kata al-asru untuk menunjukkan kepada kita bahwasannya waktu akan memerah sari-sari kehidupan kita. Yang tertinggal hanya ampas-ampasnya, kelemahan, kerabunan, ya, kemudian tulang-tulang yang mulai rapuh. Siapa di antara kita yang tidak pernah muda? Siapa di antara kita yang bertahan kondisi apa? Tubuhnya, fisiknya, dan ingatannya. Di hadapan waktu, walaupun seorang raja yang berkuasa, seorang penguasa, seorang yang selalu memeriksakan dirinya dengan kekayaan yang dimiliki, berhubungan dokter-dokter yang ahli dan canggih, tidak mampu untuk mempertahankan kondisinya. Di hadapan waktu, seluruhnya jatuh satu persatu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia benar-benar menghadapi ancaman kerugian dengan modal yang begitu harga yang Allah berikan pada mereka, yaitu umur mereka, waktu hidup mereka, kesehatan mereka, pengetahuan mereka, dan apa yang Allah berikan kepada mereka. Mereka menjalani perdagangan dalam kehidupan dunia, sebagian besar akan mengalami kerugian. Karena mereka mempergunakan modal yang begitu berharga untuk mengejar dunia yang singkat dan fana. Illalladzina amanu wa amilus salihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Ini yang membedakan antara orang yang beriman yang sejati dengan orang-orang yang tidak beriman. Mereka condong untuk berbuat kebaikan, kita hargai. Tapi kalau tanpa iman, apa tujuan dari amal mereka? Kalau dengan iman pada Allah, tujuan kita semata-mata untuk Allah. Bukan untuk mencari muka, untuk mencari sebutan. Bukan juga kebaikan yang sewaktu-waktu. Tapi dalam iman, baik susah maupun senang, lapang maupun sempit, suka ataupun benci, kita tetap diperintahkan untuk selalu berbuat kebaikan dan kebajikan. Untuk Allah semua itu kita lakukan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tidak seperti kebaikan yang dilakukan oleh para calon-calon wakil rakyat, calon presiden, memberikan bantuan pada saat kampanye, setelah itu ka'alam yakun bainal hajuni ila safa, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa sama sekali. Jadi kita harus ingat, kita umat yang diperintahkan berbuat kebajikan, mengajak pada kebajikan, mencegah dari yang mungkar, dan menjauhinya, semua kita lakukan dengan dasar iman. Ini yang kita ingin Bapak Dahlan Iskan memahaminya. Kalau ada umat Islam, bahkan banyak dari mereka yang tidak berbuat kebajikan, bahkan sebaliknya, jangan salahkan Islamnya. Manusia-manusianya ini yang tidak memahami apa itu Islam. Nah, sebahagian dari ahli kitab, ada yang kalau kamu berikan kepercayaan sejumlah harta yang besar, akan dikembalikan kepada kamu. Dan saya kenal orang-orang yang jujur, baik, punya tingkat kemanusiaan yang amat tinggi dari mereka. Tapi sebaliknya, wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'ima. Ada lagi dari mereka, segolongan dari ahli kitab, kalau kamu berikan kepercayaan 1 dinar, dia tidak akan kembalikan padamu kecuali kalau kamu bolak-balik lagi memintanya. Kita bertanya, apa kira-kira alasan mereka? Dzalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil. Alasan mereka berkata, kami tidak sama sekali melakukan dosa kalau kami menipu, berbohong, mengkhianati orang-orang yang buta huruf. Jadi di mata ahli kitab, membodoh-bodohi orang-orang yang buta huruf, yang bodoh ini, di luar ahli kitab, bukan merupakan satu dosa. Wa yaquluna 'alallahil kadhiba wa hum ya'lamun. Mereka berbicara atas nama Allah, mengatasnamakan Allah secara dusta, padahal mereka tahu bahwa itu tidak benar. Kira-kira di tengah-tengah kaum muslimin banyak tidak seperti ini? Ini yang menodai kehormatan umat Islam. Ini juga yang membuat Islam hilang pesona dan daya tariknya. Dan saya jumpai bukan hanya di kalangan masyarakat awam, bahkan di tengah-tengah orang-orang yang berilmu dan menuntut ilmu.
Kira-kira tahun 79. Ketika saya masuk di Al-Azhar untuk pertama kali. Kebetulan pada saat itu di kuliah syariah, kita berteman dengan beberapa ikhwan, ada beberapa orang dari Somal. Satu orang dari mereka yang cukup santun dan baik, mengatakan, ya Syekh Hussein, min fadlik salifli, kam junai hatta ashtari bihi al-kitab. Bisa kamu pinjamkan buat saya beberapa pon, supaya saya bisa membeli kitab. Saya berikan tanpa niat meminjamkan, mau berikan hadiah buat dia. Semenjak saat itu, setiap kali bertemu dengan kita, seolah-olah tidak mengenal kita. Saya bilang, ini talib Azhari, orang yang menuntut ilmu di Al-Azhar. Masa bisa seperti ini? Padahal kita sudah niat mau ikhlaskan. Tapi semenjak saat itu, seolah-olah kita tidak pernah berkenalan. Saya bayangkan kalau ini orang nanti meraih gelar di Al-Azhar, pulang ke kampungnya, apa jadinya? Dan saya banyak mengalami cobaan-cobaan seperti ini bukan dengan kalangan orang-orang yang biasa. Saya pernah punya kenalan, baik sudah cukup lama. Bukan baru, puluhan tahun. Lama saya nggak berjumpa. Dan saya kenal kalau dia berdoa menangis, air matanya berlinang-linang. Satu kali dalam kesusahan datang kepada saya. Dia mengatakan saya butuh uang untuk melunasi kewajiban saya bagi para jamaah umroh yang mau berangkat keluar. Kebetulan karena ada kesalahan, saya tidak memberangkatkan mereka. Saya bilang berapa yang kamu butuhkan sekian. Kebetulan saya lagi ada pada saat itu. Saya berikan. Saya telepon, saya transfer. Besok paginya saya pikir kalau dia harus menanggung beban kan berat buat dia. Saya ingin ikhlaskan. Saya telepon besok paginya, mulai saat itu sampai saat ini, saya nggak bisa hubungan lagi dengan dia. Saya sedihnya luar biasa, ini teman yang saya kenal puluhan tahun. Kemudian kalau dia berdoa, air matanya berlinang-linang. Saya bayangkan pantas kita umat Islam tertinggal, kalah, bukan karena kita kurang pandai. Saya kalau lihat penduduk Indonesia, orang-orang Indonesia ini cerdasnya luar biasa. Di tengah-tengah kita ini banyak orang-orang yang berilmu. Tapi sayang, kita mendapatkan pendidikan yang salah. Kecerdasan kita, pengetahuan kita berkembang, tapi jiwa kita tidak seirama dengan pertumbuhan ilmu pengetahuan kita. Jadi saya sering mendengarkan, saya asyik mendengarkan sebagian orang berbicara, bisa memaparkan. Tapi begitu masuk ke ranah amal dan janji, ternyata apa yang diucapkan kemarin tidak sesuai pada hari ini. Saya yakin Bapak Ibu menjumpai banyak contoh, baik di tengah-tengah politisi kita yang berlatar belakangkan agama, membuat kita kecewa, sedih, dan berduka. Hingga kita selalu menjadi bahan cemoohan. Bapak Ibu kenal nggak calon gubernur yang berasal dari Toraja, dari kalangan independen? Dia sewaktu menjadi seorang polisi dimusuhi. Dimusuhi, diteror, sampai akhirnya dia pensiun, dan dia sekarang mencalonkan diri sebagai seorang gubernur. Kalau saya lihat dari sikap dia sebelumnya, dari ucapan-ucapan dia, dan banyak menyebut nama Allah, saya lihat ini merupakan orang yang terbaik di antara calon gubernur. Tapi saya takut memberikan rekomendasi, tahu-tahu nanti akhirnya seperti Ahok lagi. Jadi saya lebih suka angkat tangan. Tapi kalau secara pribadi, saya lihat ini orang luar biasa. Dan dia buktikan sebelum dia apa? Sebelum dia keluar dari jabatannya, dalam saat dialog, dalam saat apa, termasuk orang yang saya hormati luar biasa, dan guru saya dalam bidang yang dikuasai, itu Kwi Kian Gi. Saya baca tulisan-tulisan dia dari mulai di Kompas dulu. Saya lihat dari mulai dia sebagai pengamat, kemudian duduk sebagai pejabat, sampai dia turun tidak pernah berubah. Layak untuk mendapatkan penghargaan dari umat Islam. Sampai saya bilang, ya Allah, kalau Kwi Kian Gi masuk Islam, ditukar sama 1000 pejabat yang muslim yang kotor,
saya bersyukur pada Allah Ta'ala. Yang 1000 ini merusak, ini justru mengharumkan nama Islam. Jadi jangan kita tunjukkan perjuangan kita untuk mengangkat nama Islam dengan jidat yang hitam, jenggot seperti saya atau jubah. Ini pakaian cuma casing. Belum tentu saya berpakaian seperti ini, saya baik seperti ucapan saya. Kecuali melalui apa? Pergaulan. Jadi jangan terpedaya dengan casing-casing yang kita lihat. Tapi melalui amal, melalui ucapan yang sesuai dengan perbuatan, melalui takwanya pada Allah dan kebaikan yang dilakukan, kita menilai seseorang. Alhamdulillah di tengah-tengah kita masih banyak orang-orang baik. Nah, kita ingin orang-orang baik ini menggantikan orang-orang yang busuk ini, yang mempermalukan bangsa kita, merusak negara kita. Insya Allah mudah-mudahan ada waktunya. Jadi mereka ini berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka tahu. Seringkali teman-teman pulang dari negara seperti kayak Selandia Baru, dari Eropa, dibilang Ustadz luar biasa. Kejujuran, kebersihan, kecintaan terhadap negara dan bangsanya. Sampai makanan itu yang diberikan kepada rakyat, yang dijual belikan, betul-betul terkontrol. Kita di sana nggak menjumpai sama sekali saus yang manis, yang luar biasa sedapnya. Dilarang menggunakan bahan-bahan yang memang enak rasanya, tapi berbahaya buat bangsa kita. Kejujuran, pelayanan terhadap kemanusiaan, hak-hak mereka, orang-orang yang tidak mampu untuk bekerja. Sedangkan di negeri kita sudah ngos-ngosan, napasnya berat, masih dikenakan pajak juga. Ini merupakan kenyataan. Nah, kita ingin pemimpin yang cinta rakyatnya, adil, tegas, berani menghadapi tekanan, kekayaan negeri kita yang diamanatkan kepada para pemimpin dikembalikan untuk rakyat. Bukan dari rakyat yang sudah sumsumnya hampir habis pun masih dihisap. Akhirnya rakyat yang seperti ini terpaksa menjual kehormatannya. Termasuk ulama-ulama, kiai-kiai kita juga melakukan hal seperti ini karena dianggap apa? Sudah lazim dan biasa. Dia mengatakan ini dinamika kehidupan. Nah, selanjutnya bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Bala ini bantahan kepada sebelumnya. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ucapkan merupakan perbuatan yang tidak benar. Allah tidak pernah mengajarkan mereka seperti ini. Jadi jangan melakukan pembenaran. Siapa saja yang menepati janjinya, baik terhadap muslim maupun terhadap non-muslim, wattaqa dan dia bertakwa, fa innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah amat-amat mencintai orang yang bertakwa, yang menjaga dirinya dari perbuatan buruk karena takutnya, hormatnya kepada Allah. Yang tidak berubah dalam suasana senang, susah, sempit ataupun lapang. Ini yang kita inginkan. Oleh karena itu kita ingin mencerdaskan bangsa kita. Jangan umat Islam dininak-bobokkan dengan janji-janji yang indah. Juga dibohong-bohongi dalam mempelajari agama. Agama yang dipelajari, agama-agama yang membuat mereka tidak menjadi manusia yang istiqamah. Tapi manusia yang selalu berangan-angan indah mengharapkan ampunan dari Allah, walaupun tidak beramal. Lalu selanjutnya, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Perhatikan para jamaah. Sesungguhnya mereka yang memperjualbelikan perjanjian Allah dan sumpah mereka. Apa yang dimaksudkan dengan perjanjian Allah? Kita sering mendengar kitab perjanjian lama. Kitab perjanjian baru. Lalu saya mau tanya, Al-Quran ini termasuk kitab perjanjian bukan? Dinamakan kitab perjanjian karena dia merupakan nas perjanjian antara Allah dengan kita.
Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha. Kita hidup di dunia ini dengan perjanjian antara kita dengan Allah. Begitu kita beriman, maka kita terikat dengan kitab Allah, terikat dengan Rasul, terikat dengan kewajiban-kewajiban dan aturan-aturan yang Allah tetapkan. Tapi ada sebahagian orang yang menjual kita perjanjiannya dengan kehidupan dunia. Yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila, mereka membeli ya, kehidupan dunia yang murah nilainya dengan ayat-ayat Allah. Jadi sesungguhnya mereka yang memperjualbelikan perjanjian Allah. Perjanjian Allah yaitu kitabnya dan nas-nas perjanjian yang terdapat di dalamnya. Begitu juga memperjualbelikan sumpah mereka atas nama Allah dengan harga yang murah. Orang bertanya, bagaimana kalau harganya mahal, Ustaz? Ketahuilah, maksud dari harga yang murah, dunia dan seluruh isinya ini murah harganya. Pernah nggak Bapak Ibu dengar 2 rakaat fajar, sunnah fajar itu lebih baik dari dunia dan seluruh isinya? Pernah kan? Nah kalau 2 rakaat sunnah sebelum sholat subuh lebih bernilai dibandingkan dunia dan segala isinya, kira-kira murah nggak harganya? Memang sekarang kelihatan begitu besar. Kalau enggak mungkin mereka bersaing, memperebutkan kedudukan sebagai wakil rakyat. Yang mereka perebutkan ini jalan menuju neraka. Karena bukan orang-orang yang layak. Pada zaman dulu kalau orang diberikan amanah jabatan, dia mengatakan, "A'fini minha ya Rasulullah, bebaskan saya daripadanya, inni akhafullaha rabbal alamin." Tahu enggak Bapak Ibu? Allah pernah tawarkan kehidupan berstatus amanah sebelum kita kepada siapa? Langit, bumi, gunung, semuanya menolak. Mereka lebih suka menjadi makhluk yang dikendalikan Allah daripada harus menanggung amanat. Dan Bapak Ibu sering membaca firman Allah, akhir surat Al-Hasyr, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun." Ini menggambarkan perumpamaan buat kita. Wa tilkal amthal. Kalau seandainya Allah turunkan Quran ini bukan kepada manusia, bukan manusia yang menerima. Allah turunkan kitab suci Al-Quran sebagai kitab perjanjian antara Allah dan gunung. Dari takutnya tidak mampu melaksanakan amanat Allah, gunung tersebut akan hancur lebur. Karena takutnya pada Allah. Tapi subhanallah, manusia ternyata bukan hanya tidak takut, bahkan menawarkan dirinya. Saya siap untuk menerima jujur, bersih, dan amanat. Betul nggak para jemaah? Jangankan jabatan camat, RT saja, banyak yang berlomba-lomba. Padahal nggak ada uangnya sama sekali. Tapi kalau seandainya setiap orang takut pada Allah, diserahkan pada orang yang ahli, yang amanat, kan indah sekali kan. Ini jabatan untuk jadi imam masjid di kampung saja, luar biasa. Bisa sikut-sikutan. Walaupun bacaannya nggak benar, tetap mau jadi imam. Rupanya ini merupakan cermin dari masyarakat kita hari ini sekalian. Lalu selanjutnya, sesungguhnya mereka yang memperjualbelikan perjanjian Allah dan sumpah mereka dengan harga yang murah, ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Mereka orang yang tidak akan menerima sedikit pun bahagian di hari akhirat. Dia tukar akhiratnya dengan dunianya. Wala yukallimuhumullah. Allah tidak akan menyapa mereka. Bayangkan, Allah tidak akan menyapa mereka. Wala yanzuru ilaihim, bukan hanya tidak menyapa, Allah tidak akan melihat mereka. Yaumal qiyamah, di hari kiamat. Wala yuzakihim, dan dosa-dosa mereka tidak akan dibersihkan. Artinya, dosa yang mereka lakukan dibawa dan dikumpulkan di atas punggung mereka, Allah tidak akan menyapa, memandang mereka. Bayangkan betapa hinanya orang ini. Kalau yang di atas ini, ya, yang menerima amanat, tahu ancaman semacam ini, saya yakin mereka akan berpikir. Tapi jiwanya tertutup. Sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tundirhum
Dan yang paling menyedihkan, ada penghibur-penghibur mereka dari para ulama. Bapak yang penting infakkan sebahagian ini, potong sapi korban, kemudian berikan sumbangan untuk ini, sumbangan untuk itu. Artinya apa? Dari hasil rampokan bagi sebahagian Allah akan tutup mata. Padahal Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Betul tidak? Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Ini terang-terangan. Saya ngomong ini bukan sebuah rekayasa, tapi ulama mengatakan kamu nggak usah takut. Kirim untuk perjuangan sebahagian. Sebahagian apa? Menjadi hak kamu. Ini namanya apa? Korupsi perjuangan. Korupsi perjuangan. Jadi mereka tidak akan disapa, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan dihapuskan dosa mereka, dan mereka akan menerima azab yang maha pedih. Lalu setelah itu Allah beralih kepada apa? Kepada ulama-ulama su ini, yang suka memberikan apa? Memberikan fatwa-fatwa yang disesuaikan dengan kepentingan mereka dan keuntungan para penguasa dan oligarki. Wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab. Wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Dan sebahagian dari mereka ulama-ulama ahli kitab ini, termasuk ulama-ulama kita, ada yang dengan kepandaian lidah mereka, ya, mereka seolah-olah membaca ayat-ayat Allah dan mengatakan bahwa ini dari Alkitab, padahal bukan dari Alkitab. Jadi wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitab. Begitu mereka membaca dengan irama-irama membaca Alkitab, masyarakat beranggapan ini dari Quran. Wa ma huwa minal kitab, padahal bukan dari Alkitab. Kita dengar orang-orang seperti ini. Wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah. Mereka mengatakan bahwa ini dari sisi Allah, padahal bukan dari sisi Allah. Wa yaquluna 'alallahil kadhiba wa hum ya'lamun. Dan mereka mengucapkan kebohongan atas nama Allah, padahal mereka tahu. Oleh karena itu dosa yang paling besar berbohong atas nama Allah. Hingga Allah mengatakan faman azlamu mimman iftara 'alallahi al-kadhiba. Siapakah yang lebih besar dosanya dari orang yang berdusta atas nama Allah? Allah mengatakan, ada nggak menurut kalian? Kalau Allah bilang nggak ada. Artinya apa? Orang yang berbohong atas nama Allah ini bisa merusak. Berbohong atas nama Rasul nggak sama dengan berbohong atas nama orang lain. Oleh karena itu Rasul mengatakan, man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, silahkan tempatkan dirinya dalam api neraka. Jadi kita ini para ustadz, jangan dianggap bahwasannya kita ini akan selamat dan menjamin keselamatan bagi orang-orang di sekeliling kita. Ustadz, tolong jangan lupa berikan syafaat buat kita. Saya bilang, saya nggak tahu nasib saya. Boro-boro berikan syafaat. Kalau sudah selesai dari cobaan dunia, kemudian kita selamat, baru pada saat itu kita bicara. Jadi kita harus tahu bahwasannya orang makan tidak mungkin kita kenyang. Kita diuji harus bersama-sama bapak, anak, begitu pula keluarga harus bersama-sama beramal. Nanti kalau sama-sama seiman, amal mereka baik, ada kekurangan, Allah subhanahu wa ta'ala akan satukan mereka dengan rahmatnya. Sebagaimana firman Allah, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma'alatnahum min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman diikuti oleh anak mereka, keluarga mereka dengan keimanan, Allah satukan mereka tanpa mengurangi amal-amal orang yang lebih tinggi. Nggak seperti nilai rapot, diambil angka-angka apa? Rata-rata kan. Tapi kalau dengan rahmat Allah, yang di bawah diangkat ke atas tanpa mengurangi yang di atas. Dengan syarat tidak mempersekutukan Allah.
menjalankan perintah Allah. Manusia ada kekurangan, ada yang tinggi, ada yang di bawah. Oleh karena itu, kalau kita bukan orang-orang yang bisa memberikan manfaat banyak, didik anak kita untuk menjadi orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Di saat mereka menduduki kedudukan yang tinggi, dia ngangkat orang tuanya. Jadi jangan kita melihat kehidupan ini dari untung rugi dalam kehidupan dunia. Jadi mari bersama-sama kita persiapkan bekal kita. Dan mari bersama-sama kita hidup dalam keadaan lurus dan bersih untuk mengangkat martabat kehormatan agama kita. Karena terang-terangan kita ini betul-betul dalam keadaan yang memalukan, terutama sekali negara-negara Arab. Saya anggap negara Arab ini telah kembali ke jahiliyah. Jahiliyah yang mengerikan. Menyaksikan saudara mereka di Palestina dibantai. Mereka duduk berpangku tangan. Ini merupakan seleksi sosial yang menunjukkan mereka ini, termasuk yang menjaga 2 kota suci, bukan orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang mengatakan, Ustadz, kesian, menyedihkan sekali nasib Ismail Haniyah, Yahya Sinwar, Sayyid Hasan Nasrullah. Saya bilang yang kasihan kita ini. Mereka sebetulnya lagi mengharapkan kematian seperti itu. Meninggalkan dunia dengan kepala terangkat, hidup mulia syahid. Kalau kita, nasib kita masih luntang-lantung. Gak jelas kemana kita akan pergi. Bagaimana kita berhadapan dengan kelalaian dan dosa-dosa kita semuanya. Oleh karena itu, mereka betul-betul orang yang beruntung. Sekarang seandainya semua penduduk Gaza musnah, karena bombardemen yang dilakukan Israel, mereka beriman aja. Ini keberuntungan yang besar buat mereka. Sedangkan negara Emirat Arab Saudi Arabia yang lebih mengutamakan kedudukan mereka, ketentraman negeri mereka, bersama negeri mereka semuanya masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu, saya terhadap Zionis maklum kalau mereka membenci umat Islam. Tapi terhadap para pemimpin Arab ini, hati mengutuk mereka setiap saat. Kita malu betul-betul dengan apa yang mereka lakukan. Betul-betul, contohnya seperti Muhammad bin Salman datang ke Amerika meminta agar Amerika membunuh pimpinan Hizbullah Sayyid Hasan Nasrullah. Termasuk Ismail Haniyah. Karena mereka ingin tidak ada Palestina supaya mereka bisa duduk damai bersama-sama Israel. Mereka sudah bermesra-mesraan semenjak lama. Amerika mengatakan ini akan beresiko tinggi perang panjang. Kami siap mendanai perang tersebut. Jadi jangan heran hadirin sekalian. Oleh karena itu mari kita semua persiapkan diri kita untuk menghadap ke hadapan Allah. Coba saya mau tanya orang seperti saya, kalau umur saya Hijriah 66, kira-kira tinggal berapa hari lagi hadirin sekalian? Berapa tahun lagi? Coba terang-terangan. Bapak-bapak semua ini berapa lama lagi hidup di dunia? Saya bukan ingin membuat Anda berputus asa, tapi Rasul memerintahkan kita untuk selalu ingat mati. Kita bisa aja tidur malam hari, tahu-tahu nggak bangun lagi. Lalu apa yang kita akan bawa? Kelalaian, kemaksiatan, kehidupan dunia yang kita kumpulkan semua tidak akan memberikan manfaat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Apa yang saya sampaikan mungkin agak sedikit memberatkan atau menyakitkan. Tapi buat saya, setiap saya bicara mengenai akhirat, mengenai Allah, hati saya terhibur. Tenang. Tapi kalau sudah mulai kita kumpul duduk bicara mengenai dunia, apalagi mulai orang bicara mengenai situasi politik, langsung kita perasaan sumpek, gelap, dan perasaan tidak nyaman. Betul nggak sekalian? Kita bicarakan sesuatu yang tidak mampu kita rubah. Jadi mari kita berdakwah, mencerdaskan umat kita, mengajak yang mau selamat, masuk ke dalam bahtera iman dan Islam, kita berjuang. Yang tidak mau jangan dipaksakan. Mudah-mudahan Majelis Ta'lim MRBJ ini senantiasa di bawah naungan rahmat Allah. Para ustadz, ulama yang mengajar, mudah-mudahan yang mencerdaskan, bukan yang membodoh-bodohi umat. Yang mengajak kita bersatu di jalan Allah, berjuang di jalannya, dan Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan kita dalam keadaan muslimin. Allah perbaiki keluarga kita, anak kita semua agar menjadi orang-orang yang soleh. Allah kumpulkan kita bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan Allah muliakan akhlak kita. Subhanakallahumma wa bihamdik,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.